Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Prema Jaya Santi, NIM 20110310088 dari kelas 1B. Materi yang akan saya paparkan ialah teori pendidikan klasik. Teori pendidikan klasik. Teori ini berlandaskan pada filsafat klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori ini menekankan pada isi pendidikan daripada proses pendidikan. Isi dari pendidikan diambil dari sari ilmu pengetahuan yang telah ditemukan dan dikembangkan oleh para ahli di bidangnya, dan disusun secara logis dan sistematis. Teori-teori yang terdapat dalam teori pendidikan klasik terdiri dari 4 aliran, yaitu aliran empirisme, aliran nativisme, aliran naturalisme, dan aliran konvergensi. Yang pertama, aliran empirisme. Aliran ini bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya yang berupa stimulan-stimulan. Stimulasi ini berasal dari alam bebas ataupun diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk program pendidikan. Tokoh perintis dari aliran empirisme ini ialah seorang filsuf Inggris yang bernama John Locke. Beliau mencetuskan teori tabula rasa, yaitu anak lahir ke dunia bagaikan kertas putih yang bersih. Aliran empirisme dipandang berat sebelah sebab hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan, sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dianggap tidak menentukan. Kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, terdapat anak yang berhasil karena bakat, meskipun lingkungan di sekitarnya tidak mendukung. Keberhasilan ini disebabkan oleh adanya kemampuan yang berasal dari dalam diri berupa kecerdasan atau kemauan keras, di mana anak berusaha mendapatkan lingkungan yang dapat mengembangkan bakat atau kemampuan yang ada dalam dirinya. Penganut dari aliran ini masih tampak pada pendapat-pendapat yang memandang manusia sebagai makhluk yang pasif dan dapat dimanipulasi. Contohnya melalui modifikasi tingkah laku. Yang kedua ialah aliran nativisme. Aliran ini bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan, termasuk faktor pendidikan, kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil dari perkembangan ditentukan oleh dua hal, yaitu pembawaan sejak lahir dan genetik dari kedua orang tua. Tokoh perintis aliran nativisme ini ialah seorang filsuf Jerman yang bernama Schopenhauer. Beliau berpendapat bahwa bayi itu lahir sudah lengkap dengan pembawaan baik ataupun buruk. Berdasarkan pandangan ini, keberhasilan dari pendidikan ditentukan oleh anak itu sendiri. Perkembangan individu ditentukan oleh faktor bawaan sejak lahir. Faktor lingkungan kurang berpengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, hasil pendidikan ditentukan oleh bakat yang dibawa sejak lahir. Pada aliran ini terdapat pernyataan yang jahat menjadi jahat dan yang baik menjadi baik. Artinya bahwa jika anak memiliki bakat jahat dari lahir, ia akan menjadi jahat.
Dan sebaliknya, jika anak memiliki bakat baik, maka ia akan menjadi baik. Pendidikan anak yang tidak sesuai dengan bakat yang dibawa tidak akan berguna bagi perkembangan anak itu sendiri. Istilah dari nativisme berasal dari asal kata nati, yang artinya adalah terlahir. Bagi nativisme, lingkungan sekitar tidak ada artinya, sebab lingkungan tidak akan berdaya dalam mempengaruhi perkembangan anak. Pembawaan tidak dapat dirubah dari kekuatan luar. Prinsipnya, pandangan nativisme adalah pengakuan tentang adanya daya asli yang telah terbentuk sejak manusia lahir ke dunia, yaitu daya-daya psikologis dan fisiologis yang bersifat herediter, serta kemampuan dasar lainnya yang kapasitasnya berbeda dalam diri tiap manusia. Terdapat suatu pendapat aliran nativisme yang berpengaruh luas, yaitu bahwa dalam diri individu terdapat suatu inti pribadi atau jati diri. Ini menurut G. Leibniz, monad, yang mendorong manusia untuk mewujudkan diri, mendorong manusia dalam menentukan pilihan dan kemauan sendiri, dan yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang mempunyai kemauan bebas. Aliran ini meskipun mengakui pentingnya belajar, namun pengalaman dalam belajar itu ataupun penerimaan dan persepsi seseorang banyak ditentukan oleh kemampuan memberi makna kepada apa yang dialaminya itu. Dengan kata lain, pengalaman belajar ditentukan oleh internal frame of reference yang dimilikinya. Faktor perkembangan manusia dalam teori nativisme ialah terdapat 3 faktor, yaitu faktor genetik, faktor kemampuan anak, dan faktor pertumbuhan anak. Faktor genetik adalah faktor gen dari kedua orang tua yang mendorong adanya suatu bakat yang muncul dari diri manusia. Faktor kemampuan anak adalah faktor yang menjadikan seorang anak mengetahui potensi yang terdapat dalam dirinya. Faktor pertumbuhan anak adalah faktor yang mendorong anak mengetahui bakat dan minatnya di setiap pertumbuhan dan perkembangan secara alami. Tujuan dari teori nativisme, setiap manusia diharapkan mampu memunculkan bakat yang dimiliki, mampu mendorong manusia mewujudkan diri yang berkompetensi, mendorong manusia dalam menentukan pilihan, mendorong manusia untuk mengembangkan potensi dari dalam diri seseorang, serta mendorong manusia mengenali bakat minat yang dimiliki. Aliran naturalisme. Aliran ini dipelopori oleh seorang filsuf Prancis yang bernama J.J. Rousseau. Pandangan ini ada persamaannya dengan nativisme. Berbeda dengan Schopenhauer, Rousseau berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan buruk. Pembawaan baik anak akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Rousseau juga berpendapat bahwa pendidikan yang diberikan orang dewasa malahan dapat merusak pembawaan anak yang baik itu. Aliran ini juga disebut negativisme, karena berpendapat bahwa pendidik wajib memberikan atau membiarkan pertumbuhan anak pada alam. Dengan kata lain, pendidikan tidak diperlukan, karena yang perlu dilakukan adalah menyerahkan anak didik ke alam, agar pembawaan yang baik itu tidak menjadi rusak oleh tangan manusia melalui proses dan kegiatan pendidikan. Rousseau ingin menjauhkan anak dari segala keburukan masyarakat yang serba dibuat-buat atau artifisial, sehingga anak-anak yang diperoleh secara alamiah sejak saat kelahirannya itu dapat tampak secara spontan dan bebas.
Ia mengusulkan perlunya permainan bebas kepada anak didik untuk mengembangkan pembawaannya, kemampuannya, dan kecenderungannya. Pendidikan harus dijauhkan dalam perkembangan anak karena hal itu berarti dapat menjauhkan anak dari segala hal yang bersifat dibuat-buat dan dapat membuat anak kembali ke alam untuk mempertahankan segala yang baik. Selanjutnya ialah aliran konvergensi. Aliran ini dicetuskan oleh ahli pendidikan bangsa Jerman yang bernama William Stern. Beliau berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan ke dunia ini sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Penganut dari aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Bakat yang dibawa pada waktu anak dilahirkan tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang baik sesuai dengan perkembangan bakat itu. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang pada diri anak tidak dapat bakat yang diperlukan untuk mengembangkan itu. Contohnya, pada hakikat kemampuan anak berbahasa dengan kata-kata adalah juga hasil dari konvergensi, di mana pada manusia ada pembawaan untuk berbicara melalui situasi lingkungannya, anak berbicara dalam bahasa tertentu. Lingkungan pun mempengaruhi anak didik dalam mengembangkan pembawaan bahasanya. Kemampuan dua orang anak yang tinggal dalam lingkungan yang sama untuk mempelajari bahasa mungkin tidak sama. Itu disebabkan oleh faktor kualitas pembawaan dan perbedaan situasi lingkungan. Biarpun lingkungan kedua anak tersebut menggunakan bahasa yang sama. William Stern berpendapat bahwa hasil pendidikan itu tergantung pada pembawaan dan lingkungan, seakan-akan dua garis yang menuju ke satu titik pertemuan. Oleh karena itu, teori Stern disebut teori konvergensi. Konvergen artinya memusat ke satu titik. Jadi, menurut teori konvergensi, pendidikan mungkin dilaksanakan. Pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan kepada anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah berkembangnya potensi yang kurang baik. Yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan. Aliran konvergen pada umumnya diterima secara luas sebagai pandangan yang tepat dalam memahami tumbuh kembang manusia. Meskipun demikian, terdapat varian atau variasi mengenai faktor-faktor mana yang paling penting dalam menentukan tumbuh kembang itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Salam harmoni. Om Santi 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 Om.